Shalom Jemaat GKNS, saya akan membacakan Good News Minggu 28 November 2021. Gereja Templakan. Ada sementara pelayanan yang sangat membanggakan masalah templak-menemplak. Dosa dalam ibadahnya. GKNS jelas tidak ingin memberi warna bahwa itulah cara ibadahnya. Penemplakan dosa atau peneguran tentang dosa memang merupakan salah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam 1 Korintus 14 ayat 24 dan 25. Tetapi jelas bukan merupakan segalanya dan satu-satunya cara Roh Kudus menyucikan dan mendewasakan gerejanya. Pelayanan yang terlalu menekankan pada templakan hanya akan menimbulkan pengertian yang sangat sempit. Di antaranya, bahwa kalau tidak ada penemplakan, maka Roh Kudus tidak bekerja. Kalau ada di antara sidang yang tidak ditemplak, maka ia sudah terhitung suci. Akhirnya ada yang beribadah untuk minta ditemplak, supaya ia berkesimpulan bahwa dosanya telah disucikan. Gejala demikian bukanlah menggambarkan sikap kedewasaan, tetapi kekanak-kanakan. Pendewasaan sidang jemaat dikerjakan Allah melalui pengertian akan kebenaran firman Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri seseorang. Kesadaran untuk melakukan firman itu dengan kerelaan, namun sepenuh hati, itulah yang ingin dibentuk oleh Allah di dalam sidangnya. Kita sudah disebut orang kudus, karena kematian dan kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa dosa. Karenanya, izinkanlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, tanpa disadari pada penekanan yang berlebih-lebihan, pada satu sudut dari pekerjaannya saja. Ingat baik-baik, karunia Roh Kudus diberikan Allah untuk membangun dan bukan menakutkan. 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita, karena Yesus mengasihi kita lebih dari semua. Happy birthday buat Sharon, 28 November 2021. Terus yang kedua Wendy Togas, 30 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom, selamat pagi Jemaat GKNS Allah Bersinar. Saya percaya bahwa hari ini sukacita damai Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita semua, amin. Mari pagi hari ini kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita angkat suara kita akan nyanyikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, sebab Dialah yang hadir di tempat ini. Katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan
Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia Allah yang layak, Dia Allah yang besar. Sungguh kami kagum, kami hormat akan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang begitu besar Tuhan. Kau Allah yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami kagum dan hormat akan Kau. Terimalah pujian kami Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu. Thank you Jesus. Kau Allah yang hadir. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yes, Jesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib Tuhan, Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan ku kagum, kagum hormat akan Engkau. sungguh kami kagum akan Kau Tuhan. Kagum Kau Allah yang besar, akan Engkau. Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Yesus, Yesus, inilah pujian kami, sembah kami Tuhan. Kami berikan bagimu yang terbaik, yang terbaik hanyalah bagimu Tuhan. Biar namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Yesus, Yesus, oh, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Terima kasih Yesus, buat karyamu, buat kebaikanmu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, oh. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, Kagum hormat akan Engkau. inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kagum hormat Dengan segenap hati kami, akan Engkau. sebab Kau yang layak Tuhan, Kau Allah yang layak, Kau yang layak Tuhan. dipuji. Ku Amin, Tuhan. kagum Amin. akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau yang layak dipuji itu, Kau yang layak ditinggikan tuh, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Lebih lagi angkat suaramu, katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Dimuliakan, ditinggikan, Glorified be and magnified. magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified.
Lebih lagi angkat suaramu. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi nyatakan, oh God, we worship you. We worship you, Lord. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah sembah kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sebentar mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Berbicara lebih lagi bagi setiap kami. Kau yang ajar kami, Kau yang didik, Kau yang tegur kami. Sehingga kami boleh semakin dewasa di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan pada hambanya untuk bagikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa dahulu pada saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur di kesempatan ini Tuhan, ketika kami boleh merenungkan setiap firman-Mu. Tuhan, biarlah buka Tuhan setiap hati kami, mata kami melihat setiap kebenaran, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan buat kami semua. Tolonglah ya Bapa dalam surga, oleh Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat-Mu, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan jemaat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema 46 tahun versus 3 hari. Jadi 46 tahun ya, berbanding dengan 3 hari. Apa maksudnya? Kita baca dahulu di dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun. Di sana dikatakan orang mendirikan bait Allah dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi ada sebuah pertanyaan dari orang Yahudi ketika ada sebuah dialog. Bait Allah ini dibangun 46 tahun. Tapi engkau katakan dalam 3 hari engkau bisa membangunnya. Karena sebelumnya Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dan orang-orang Yahudi itu menanyakan itu, bagaimana orang membangun 46 tahun, engkau berkata dalam 3 hari engkau akan membangunnya. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada saat ini ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya. Pertama, kalau kita baca nanti ayat-ayat selanjutnya di dalam Yohanes pasal 2 ini, ya, 20 ayat yang ke-21, 22. Di sana dikatakan sebenarnya maksud daripada Tuhan Yesus, yang dimaksud dalam 3 hari Tuhan akan membangun bait Allah itu, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang tubuhnya sendiri. Ya, tentang tubuhnya sendiri, bahwa
Dia akan membangun di dalam 3 hari. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, apa maksud dari semua ini? Di dalam firman Tuhan, di sana dikatakan yang pertama, ya, bahwa anak manusia itu 3 hari di rahim bumi. Itu kita baca di dalam Matius 12 ayat 20. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ya, Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikianlah anak manusia, ya, akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu firman Tuhannya. Jadi ini ada sebuah perbandingan sama, ya, Yesus katakan seperti Yunus 3 hari ada di dalam perut ikan. Demikian jugalah anak manusia kelak. Dia akan ada 3 hari di dalam rahim bumi. Artinya Yesus akan mengalami kematian, ya, dikebumikan, mengalami kematian, dan kita tahu akhirnya murid-muridnya menyadari ketika sudah mati, pada hari ketiga Yesus dibangkitkan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, di sini ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua, ya. Ada hal yang lebih penting dari sekedar untuk memperhatikan sekarang ini kepada hal-hal yang secara fisik, kepada hal-hal yang secara lahiriah, ya. Bukan berarti bahwa sebuah bangunan itu tidak penting untuk ibadah, karena tetap itu akan menjadi bagian rencana Tuhan, ya, untuk kita mengetahui akan berdiri sebuah bangunan bait Allah, ya, kalau nanti menurut firman Tuhan akan berdiri kembali bait Allah yang ketiga. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, kita lihat dulu ya perkataan dari 46 tahun membangun bait Allah. Kita lihat bait Allah yang pertama. Bait Allah yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo. Kita tahu nanti kalau jemaat baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 maupun ayat yang ke-37 dan 38 dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Di sana dikatakan memang Salomo membangun itu dimulai tahun keempat pemerintahannya, ya, di bulan yang kedua. Jadi tahun keempat pemerintahannya, di bulan yang kedua mulai membangun bait Allah, dan selesai di tahun ke-11 pemerintahannya pada bulan yang ke-8. Jadi kalau dihitung-hitung 7 tahun, ya, dihitung-hitung 7 tahun di dalam firman Tuhan itu 1 Raja-Raja 6, ya, ayat yang ke-38. 7 tahun lamanya dibangun bait Allah yang pertama itu. Ya, itu tepatnya 957 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Itu mulai pembangunan. Dan selesai di dalam 7 tahun itu, tapi pada tahun 568 sebelum Masehi, bait Allah itu dihancurkan, ya, oleh kerajaan Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Dan akhirnya dibangunlah bait Allah yang kedua di tempat yang sama. Ya, di tempat yang sama. 50 tahun kemudian. Jadi mungkin sekitar 538 tahun, ya, 538 tahun sebelum Masehi, dan selesai pada 12 Maret 512 sebelum Masehi. Kalau dihitung-hitung berarti kurang lebih sekitar 21 tahun. Jadi bait Allah yang kedua dibangunnya kurang lebih 21 tahun. Ya, kalau dihitung-hitung begitu. Nah, selanjutnya kenapa kok ada sebuah statement ketika Yesus katakan rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Orang-orang Yahudi katakan, wah, kalau boleh katakan terlalu ini, bicara seperti begini terlalu. Orang membangunnya selama 46 tahun, engkau mau bangun dalam 3 hari?
Ya, jadi yang dimaksud 46 tahun ini bukan bait Allah yang pertama. Bait Allah yang pertama tadi 7 tahun. Bait Allah yang kedua ya itu 21 tahun. Bait Allah yang ketiga, nah ini bait Allah yang ketiga ini sebenarnya bukan disebut bait Allah yang ketiga. Ini sebenarnya renovasi dari bait Allah yang kedua. Renovasi besar-besaran ya karena sudah rusak dan lain sebagainya. Itu masa renovasinya pada zaman Raja Herodes. Ya, sekitar abad 20 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir. Ya, 20 sebelum Yesus lahir. Dan kemudian berakhir kurang lebih tahun 26 setelah Yesus lahir. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 46. Makanya ada sebuah statement, bait Allah ini dibangun selama 46 tahun, engkau bisa bangun di dalam 3 hari. Mana mungkin? Ya, bisa nggak seperti demikian? Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, Tuhan sedang berbicara kepada hal-hal, kepada sifatnya yang kepada kekekalan. Tuhan sedang berbicara kepada tempat masa depan, tempat keabadian. Dan Tuhan sedang berbicara mengenai 3 hari itu sama seperti Yunus di dalam perut ikan. Ya. Nah, kalau Tuhan Yesus 3 hari di dalam rahim bumi, itulah masa-masa Yesus mengalami kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Jemaat, pesan apa pada saat ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua adalah hal yang penting bahwa Tuhan sedang mempersiapkan body. Tuhan sedang mempersiapkan tubuh. Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih penting adalah mengenai tubuh Kristus. Ya, kita sudah tahu bahwa kita sekarang ini ya bukan sebagai Tuhan maksudkan sebagai bangsa Israel jasmani yang sekarang ada ini. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya yaitu sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus. Makanya di dalam apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya, supaya kita mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan tubuhnya sebagai rumah Allah. Ingat, jadi bait Allah, tubuh Kristus, Tuhan gambarkan itu adalah bait Allah. Karena begini, rombak bait Allah ini aku akan bangun di dalam 3 hari. Artinya bait Allah yang dimaksud sebenarnya Tuhan Yesus adalah tubuhnya. Berarti bait tubuhnya Kristus adalah bait Allah. Siapakah tubuh Kristus? Ya, orang-orang percaya, gereja Tuhan. Orang yang percaya di dalam nama Yesus, dia adalah menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, ya, itulah kuasa kebangkitannya sekarang. Barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus, ya, dia telah menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Sebab itu pada saat ini kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, isi hatinya Tuhan buat kita. Ya. Nah, kalau tubuh Kristus itu adalah bait Allah, kalau tubuh Kristus adalah bait Allah, kalau tubuh Kristus itu bait Allah berarti itu rumah Allah, tempat tinggalnya Allah. Makanya Paulus menasihatkan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ya. Barang siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Makanya kita perlu menjaga tubuh ini sebagai baitnya Allah. Sebagai tempat tinggalnya Allah. Ya, kalau tempat tinggalnya Allah, makanya hal yang paling penting adalah bagaimana supaya Allah bisa nyaman di dalam tubuh ini, di dalam bait Allah ini. Bagaimana supaya Allah bisa nyaman di dalam gerejanya, yang disebut gerejanya adalah kumpulan orang-orang percaya. Jemaat yang Tuhan kasih, kalau kita punya rumah, kita kan ingin menyaman ya tinggal di rumah. Kalau ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang gak beres, kita rapikan, kita bersihkan. Kita gak mau ada sesuatu yang berserakan. Kita gak mau ada benda-benda, barang-barang, sisa-sisa makanan yang lain yang membuat menjadi bau, tidak nyaman. Pertanyaannya coba jawab dengan jujur. Mau nggak?
ada bagian-bagian di dalam rumah kita yang kotor, yang bau, dan kita biarkan begitu saja? Jelas kita tidak mau. Jemaat, kita tidak mau seperti begitu. Ya, makanya pesan apa selanjutnya yang Tuhan mau pada saat ini? Yang berbicara tentang tubuhnya ini yang sudah dibangun di dalam 3 hari, yaitu gerejanya yang Tuhan sedang persiapkan. Ya, satu saat ketika hari raya Paskah menjelang tiba dan Yesus di sana datang ke bait Allah, dan ketika ke bait Allah di sana, apa yang terjadi? Tuhan Yesus melihat bahwa di dalam bait Allah itu, ya, di pelatarannya banyak orang-orang yang berjual beli, ya, lembu, hewan-hewan, burung-burung merpati, meja-meja penukar uang, dan Tuhan Yesus akhirnya mulai membuat cambuk dari tali dan mulai mencambuk semua, mengusir semua, memutar meja-meja penukar uang, menjungkir balikannya, ya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang berdagang di sana, rumahku, rumah Bapa di surga itu adalah rumah untuk berdoa. Jemaat yang Tuhan kasih, nanti baca dalam Yohanes pasal yang kedua. Dalam cerita tentang Yesus menyucikan bait Allah itu atau membersihkan bait Allah itu dari segala pedagang-pedagang itu, ujung-ujungnya lah itu sampai kepada sebuah pernyataan, rombak bait Allah ini, ya, nanti aku akan bangun di dalam 3 hari. Ya. Artinya apa, jemaat yang Tuhan kasihi? Tuhan punya sebuah maksud dan sebuah punya rencana. Ya. Apa yang Tuhan lakukan kepada secara fisik tentang bait Allah itu, dia bersihkan, dia bongkar semua meja-meja penukar uang, ya, dia usir semua pedagang-pedagang. Artinya apa? Ada hal yang Tuhan juga sedang mau bicarakan tentang tubuh ini yang perlu dijaga, yang perlu bersih tubuh ini sebagai tempat tinggalnya Allah. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, sekali lagi, ya, saya tidak akan sekali lagi mengurutkan nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini boleh, ini tidak boleh. Ya, semua jemaat harus dewasa. Sekali lagi, beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, rumah Tuhan itu adalah rumah pengajaran. Ya. Kalau kita nggak punya pengajaran, makanya pelin-pelan. Kalau kita nggak punya pengajaran, nggak punya kebenaran, makanya kita nggak punya prinsip. Kalau kita nggak punya prinsip, maka kita nggak bisa memberikan sebuah pegangan. Ya, orang pun akan menjadi bimbang dan ragu. Sampaikanlah apa yang firman Tuhan nyatakan. Ini adalah kebenaran, rumah pengajaran. Nah, sekarang kita berbicara dalam 3 hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan. Yang dimaksud 3 hari aku akan bangun kembali bait Allah itu. Untuk apa? Menjadi rumah doanya Tuhan. Ya. Jadi di firman Tuhan katakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Itu, ya, itu ada sebuah firman Tuhan katakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi kalau kita cinta sama rumah Tuhan, itu akan menghanguskan aku. Artinya, begitu luar biasa hati kita ini, ya, untuk kita ada tinggal di dalam rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan gak jauh-jauh ini. Ya. Nah, sekarang kita buka hati kita. Sudahkah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan? Ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, yuk kita lihat sekarang. Di dalam bait Allah itu apa yang dilakukan? Betul, ya, ada hewan yang dikorbankan, ada anak lembu, ada merpati, burung-burung, wah, banyak semua binatang-binatang dan hewan-hewan dikorbankan untuk persembahan kepada Tuhan. Betul, itu korban bakaran, korban ucapan syukur.
Makanya Tuhan katakan korban ucapan syukur itu berkenan, ya, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segala korban-korban sembelihan yang lain. Tuhan senang ketika kita mau sebagai bait Allah, sebagai rumah Allah, membakar wangi-wangian, membakar korban yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya ketika kita belajar mengucap syukur, itu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mulai memuji-muji Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, itu yang kita bangun. Bahkan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ya, yang memuliakan nama Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kita tangkap sebuah pengertian, maksud dari Tuhan Yesus akan membangun bait Allah di dalam 3 hari. Ya, itu sudah selesai, itu sudah finish. Di kayu salib katakan sudah selesai. Artinya sekarang apa? Sekarang adalah bagian kita membangun rumah Tuhan ini, membangun bait Allah ini, menjaganya, memeliharakannya. Sehingga bait Allah ini, ya, apa yang terjadi di bait Allah yang pertama di Salomo, Tuhan katakan ketika bait Allah pertama itu dibangun, Tuhan katakan, kalau engkau tetap di dalam firman-Ku, engkau tetap berpegang kepada perjanjian-Ku, ya, ketika aku mendatangkan hujan, langit tertutup dan tidak ada hujan, dan kemudian ada orang yang datang di rumah ini, kemudian dia berdoa supaya memohon ada hujan turun, maka aku akan melakukannya. Jadi setiap orang yang punya masalah, punya pergumulan datang ke rumah itu, maka aku akan mendengarkannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, jadi satu yang penting. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini, tubuh ini adalah baitnya Allah, berarti Allah itu tinggal di dalam diri kita. Nah, kalau Allah tinggal di dalam diri kita, maka ketika kita juga menaikkan doa-doa kita, maka Tuhan pun berkenan untuk mendengarkannya. Ya. Tapi jelas, hewan-hewan itu harus dikeluarkan. Ya, bukan Tuhan gak suka hewan-hewan. Semua tuh ada tempatnya. Kalau mau berjualan, jangan di rumah Allah. Ya, ada tempatnya. Ya, bukan berarti Tuhan nggak suka dengan sebuah bisnis, dengan sebuah usaha. Mau berjualan silakan, ada tempatnya. Mau berpolitik ada tempatnya. Ya, mau jadi orang hebat ada tempatnya. Mau jadi orang terkenal ada tempatnya. Rumah Tuhan adalah rumah untuk berdoa bagi segala bangsa. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Ya. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Jadi ini masih kelanjutan tentang gunung Tuhan, tentang Sion, tempat tinggalnya Allah, rumah Allah di Sion. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan. Di mana? Di rumah doaku, Tuhan katakan. Jelas, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jemaat yang Tuhan kasihi, satu saat betul-betul secara fisik, secara lahiriah, akan ada rumah Tuhan, Tuhan akan menjadi raja di atas segala raja ketika nanti Tuhan datang kedua kalinya. Ya, itu yang pernah saya sampaikan tentang kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ya, kapan? Kita tunggu saja waktunya. Tapi jelas, semua bangsa akan berduyun-duyun. Dan di sana akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Nubuatan di dalam Yesaya 56 ayat 7 akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Nah, sebelum itu terjadi, yang kita belum tahu itu kapan terjadi. Ya, kita mulai fokus kepada ini adalah bait Allah. Tubuh kita bait Allah.
Kalau tubuh kita bait Allah, Tuhan katakan ini adalah rumah doa. Rumah doa. Jemaat yang Tuhan kasihi, yuk saat ini kita buka hati. Kita periksa hati. Kenapa ya Tuhan Yesus senang berdoa? Kenapa ya umat Tuhan saat ini senang berdoa atau tidak? Terlalu sibuk? Saya katakan bukan untuk berdoa 24 jam ya. Saya pernah nasihatkan ada satu anak, dia ikut di dalam sebuah persekutuan di satu kota Bandung. Ya, mamahnya menyampaikan anaknya itu kalau udah diajak berdoa bisa sampai 5 jam, 6 jam, 7 jam. Ya, saya panggil anaknya dan saya katakan, nggak salah sih berdoa, tapi satu aja saya mau tanya, apa yang membuat kamu berubah ketika kamu bisa berdoa 5-6 jam? Ketika orang tuamu menasihatkan kamu nurut nggak? Kamu taat nggak? Kamu nggak taat, percuma kamu 5 jam, 6 jam kamu berdoa. Kalau mama kamu kasih nasihat, kamu nggak nurut, ya percuma saja. Untuk apa doa 5-6 jam? Ya, tidak membawa kepada sebuah perubahan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, saya tidak mengatakan untuk habiskan waktu berdoa. Tapi yang jadi pertanyaan, suka nggak kita berdoa? Ya, entah 5 menit, entah 10 menit, suka nggak? Kalau orang namanya suka tuh nggak terpaksa, nggak jadi beban ketika berdoa. Ya, ketika ada satu kegiatan doa, nggak jadi beban. Ya, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Benar nggak saat ini? Jangan nanti yang 1000 tahun damai ya, pusat pemerintahannya nanti di Yerusalem. Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Sekarang aja coba kita latihan dulu. Sebelum nanti masa itu, bahkan nanti yang terakhir saya mau sampaikan. Ya, doa kita itu masih, yang Yesus ajarkan levelnya masih level 1 jam. Ya, Yesus mengajarkan, tidakkah engkau sanggup berdoa dengan aku berapa lama? 1 jam. Kalau 1 jam aja nggak tahan, ya, apalagi nanti ketika ada di kerajaan surga. Ya, nanti yang terakhir saya akan sampaikan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, yuk buka hati saat ini. Ya, yang penting perubahan. Yang penting merespon. Ya, kita bilang Tuhan aku mau, aku sebagai bait-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu, aku telah disucikan, aku telah dikuduskan, aku masuk ruang Maha Kudus, biarlah hidupku ini Tuhan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya, kehidupan kita menjadi berkat mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman, mendoakan buat kota, mendoakan buat bangsa, apapun yang Tuhan gerakan. Ya. Jemaat yang Tuhan kasih, yuk responi apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang terakhir yang Tuhan sampaikan. Kalau jemaat nanti baca di dalam Wahyu pasal yang keempat, nanti baca di dalam Wahyu pasal yang keempat, di sana akan ada doa, pujian, penyembahan yang tidak akan pernah berakhir. Siang dan malam. Jemaat yang Tuhan kasihi, ketika Yohanes mendapat sebuah penglihatan, di sana dikatakan melihat sebuah tahta dan ada seorang yang duduk di atas tahta itu. Tahta itu begitu indahnya seperti permata yaspis dan permata sardis, dan ada pelangi, ya, pelangi di atasnya. Dan kemudian ada 24 tahta mengelilingi tahta itu, yang satu itu. 24 tahta ini ada 24 tua-tua, dan 24 tua-tua ini memakai baju yang putih. Dia memakai mahkota emas. Dan apa yang terjadi? Ada 4 makhluk di sekitar tahta itu. Ya,
4 makhluk itu digambarkan ada yang seperti singa, ada yang seperti anak lembu, ada yang seperti wajah manusia, dan yang satu lagi seperti burung nasar. Ya, dan semua penuh dengan mata depan, belakang, dan bersayap 6. Dan saat itu keempat makhluk itu berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, karena Engkau telah ada dan ada. Dan untuk selama-lamanya Engkau telah ada. Dan ketika semua makhluk itu memuji, mengatakan kudus, kuduslah Tuhan. Apa yang terjadi? Ke-24 tua-tua itu tersungkur dan sujud menyembah dan melemparkan mahkotanya di hadapan tahta daripada anak domba itu. Ya. Apa yang terjadi? Ke-24 tua-tua itu mengatakan, Tuhan, Kau layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa. Ya. Karena segala sesuatu diciptakan dan oleh kehendak-Mu semua ada dan diciptakan. Oleh karena kehendak-Mu semua ada dan diciptakan. Untuk apa? Segala pujian, hormat, dan kuasa. Artinya segala yang diciptakan itu termasuk siapa? Termasuk kita. Orang-orang percaya, gerejanya. 3 hari Tuhan terkubur di perut bumi dalam kegelapan itu untuk sebuah tujuan akhirnya pada hari ketiga dia bangkit untuk mempersiapkan gerejanya yang benar-benar ya mengerti apa yang Tuhan mau menjadi rumah doanya Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, di dalam yang terakhir ini kalau nanti perhatikan di dalam Wahyu pasal keempat, ketika 4 makhluk itu memuji-muji Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan. Ya. Itu dikatakan siang dan malam. Siang dan malam. Tak henti-hentinya. Dan setiap kali itu pujian itu dinaikkan, ke-24 tua-tua itu tersungkur. Jemaat, ya, ini adalah sebuah suasana kalau kita tidak belajar melatih dalam perkara ini, ya, makanya kenapa sekarang kita belajar untuk mengucap syukur. Belajar kita untuk memuji Tuhan. Belajar untuk kita menyembah Tuhan. Ya. Nggak perlu jadi seperti Taurat lah, jam segini, enggak, saudara. Tapi seluruh hidup kita, kapanpun Tuhan gerakan, ya kita bisa bernyanyi ketika di dalam mobil, kita bisa bersyukur ketika kita ada di mana, menaikkan syukur, itu korban yang harum. Di bait Allah perlu ada korban. Tapi yang Tuhan mau bukan korban-korban lagi hewan yang dikorbankan. Karena korbannya cukup sekali untuk selama-lamanya. Makanya nanti bulan Natal, Yesus lahir menjadi korban penebus dosa umat manusia. Sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi gak perlu bawa kambing lagi. Gak perlu bawa hewan lagi. Yang perlu bawa apa? Hati yang penuh ucapan syukur. Bersyukur gimana? Bersyukur dalam segala perkara. Itulah bait Allah. Ya. Bersyukur dalam segala perkara berarti wangi-wangian. Kalau nggak bersyukur, boro-boro wangi-wangian. Ya, di hadapan Tuhan itu satu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ya, kita pernah membahas sebelumnya. Umat Tuhan hidupnya penuh dengan tidak ucapan syukur. Ribuan orang mati di padang gurun. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Pada saat ini apa yang menjadi pesan Tuhan? Satu hal yang luar biasa. Ya, 46 tahun versus 3 hari. Ya, itulah yang Tuhan lakukan di dalam 3 hari itu. Di dalam kematiannya, Tuhan sedang mempersiapkan ya, gerejanya, mempelai Kristus. Ya, mempelai perempuan itu. Yesus adalah mempelai laki-laki digambarkan seperti demikian. Satu saat akan bertemu. Ya, gerejanya sebagai mempelai perempuan yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak berkerut, tetapi menyenangkan akan hati Tuhan. Shalom.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau boleh Tuhan berbicara atas setiap kami, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bahwa kami dilahirkan bukan kebetulan, bahwa manusia diciptakan bukan karena kebetulan Tuhan. Manusia diciptakan karena Engkau punya sebuah Tuhan rencana besar. Bahwa Engkau sedang mempersiapkan sebuah generasi Tuhan. Menggantikan sebuah Tuhan kelompok pemberontak. Ketika kerajaan surga itu Tuhan ada rencana kudeta, ada pemberontakan, maka Engkau menyingkirkan semua Tuhan, malaikat-malaikat yang memberontak itu Tuhan. Dan Engkau punya sebuah rencana, menciptakan manusia, sebagaimana apa yang Kau nyatakan di dalam Wahyu pasal 4. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Karena segala sesuatu diciptakan, dan oleh karena kehendak-Mu, semua ada dan diciptakan. Kami ada, diciptakan untuk memuliakan nama-Mu. Memberikan segala pujian, hormat, dan kuasa. Kehidupan kami selalu Tuhan meninggikan akan Engkau. Sebab itu Bapa dalam surga, berkatilah kami, jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini dimanapun berada, kami kembali kepada panggilan-Mu. Mengapa kami dilahirkan dan kami ada? Kami ada, kami diciptakan untuk sebuah tujuan, yaitu untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah pada saat ini di tengah segala kondisi apapun Tuhan, penuhi dengan hati ucapan syukur. Kiranya Engkau berkenan memberkati, sebagaimana apa yang Kau nyatakan dalam kitab Yesaya, bahwa Engkau sedang membawa kepada rumah-Mu Tuhan, memberikan kesukaan kepada rumah doa-Mu Tuhan, memberikan kesukaan bagi setiap kami jemaat-Mu. Sebab itu Tuhan berkati, apapun yang menjadi pergumulan bagi jemaat-Mu, Tuhan beri penghiburan. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan, Kau beri kelepasan, beri kelegaan Tuhan. Bukakan pintu yang tertutup Tuhan, baik di dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan. Di masa pandemi Tuhan, biarlah tetap Tuhan di tengah kesulitan, selalu ada berkat Tuhan yang tersedia. Bapa kami mohon berkat-Mu ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bagi yang sakit, bagi yang lemah Tuhan kuatkan, sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Semua kondisi kesehatan berikan. Bagi para lansia hiburkan dan kuatkan Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan ya Bapa. Mohon berkat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan bagi yang berulang tahun juga Tuhan Kau berkati. Baik untuk Sharon Tuhan tanggal 20 Tuhan 8. Demikian juga untuk Wendy Togas Tuhan berkati Bapak. Untuk tanggal Tuhan 30 November ini berkati Bapak. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Semua di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami serahkan dalam tangan Kau bagi bangsa dan negara kami juga. Tuhan berkati untuk Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh Tuhan pemerintahan yang membantunya Tuhan. Sehingga boleh menjalankan semua Tuhan pemerintahan ini dengan baik. Kami mohon berkat-Mu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan di tengah masa pandemi ini juga berikan hikmat. Baik semua Tuhan kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Sehingga untuk tetap Tuhan bahkan seluruh masyarakat yang ada. Untuk tetap boleh menjaga segala sesuatu Tuhan, ketertiban di dalam protokol kesehatan Tuhan. Sehingga kami boleh tetap mengendalikan Tuhan, semua pandemi ini boleh terkendali Tuhan. Khususnya di Indonesia ini Bapa. Kami mohon berkat Tuhan di dalam Kau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengakhiri Tuhan pada saat ini biarlah Engkau yang tahu setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Biarlah Engkau berkati dari rumah ke rumah. Dimanapun berada, biarlah berkat kemurahan Tuhan selalu Tuhan. Engkau hadirkan, Engkau turunkan bagi setiap jemaat-Mu. Perkenankan Tuhan hamba-Mu melepaskan berkat pada saat ini. Mari jemaat yang Tuhan kasihi. Kita mengangkat tangan. Kita memohon kemurahan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan berkata bahwa burung di udara, Tuhan beri makan dan Tuhan pelihara. Maka terlebih lagi kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita milik yang sangat berharga di mata Tuhan. Ada pembelaan, ada pertolongan,
ada penyertaan, ada kesediaan yang Tuhan siapkan di dalam langkah-langkah kehidupan kita semua. Terima kasih, Bapa berkati, baik dari generasi anak, remaja, pemuda, dewasa, Tuhan. Demikian untuk lanjut usia jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya Kau turunkan berkat-Mu Tuhan pada saat ini. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.